Siang. Pada kesempatan siang hari ini kita bersama dengan Bapak Blasius Bomarang selaku guru PJOK di sekolah kita yang sekarang sedang mengikuti program PKG di bidang PJOK, sehingga pada hari ini kita bersama dengan Pak Blas untuk sama-sama melihat kegiatan P5 kita. P5 kita yang sudah kita rencanakan kemarin, yang sudah kita jalankan selama ini, tapi kita sesuaikan dengan yang di PJOK punya, supaya ini menjadikan kearifan lokal, kita menggali kearifan lokal kita yang menjurus kepada budaya. Jadi nanti koneksinya antara budaya dengan PJOK-nya dalam kegiatan lompat bambu yang pernah sudah dilaksanakan oleh anak-anak kita di sini. Dan itu kita mungkin pada kesempatan ini mari kita bersama dengan Pak Blas untuk ke materi yang akan disampaikan Pak Blas ini. Mari kita sama-sama untuk mendengar dan berdiskusi terkait dengan kegiatan ini yang nanti akan kita lakukan di sekolah kita ini ke depannya. Maka untuk kesempatan ini seluas-luasnya saya berikan kepada Pak Blas untuk boleh memberikan pengetahuan atau informasi dan juga pelaksanaan untuk kita lakukan secara bersama-sama. Kesempatan saya berikan kepada Pak Blas. Baik, terima kasih kepada Ibu Sekolah. Bukan pada kesempatan ini. Selamat siang semua. Kita berdiri dulu. Bisa tidak? Kalau SD yang lain berarti apa? Ya, saudara berarti gerak. Coba baris coba baca ke belakang, pegang pundak depan di depan. Depan. Dua orang juga, tidak loh, dua orang. Seperti yang telah kita lihat, kalau tangan dibuka itu artinya maju, gerakannya lompat. Kalau tangan terbuka tangan satu saja, maka ke depan satu kali. Kalau tangan dikatup berarti ke belakang satu kali. Buka ke depan, tutup ke belakang. Kalau dua tangan yang buka berarti ke depan dua kali. Tutup berarti dua kali. Siap? Mulai. Ya, Kenapa kok mulai. Ya. Ini kan satu. Ayo. apa nih? Sekali lagi. Ya. Maju kembali. Mundur depan. Konsentrasi tinggi. Baik, terima kasih. Kegiatan hari ini yaitu dalam rencana tindak lanjut dalam kegiatan program pengembangan keprofesionalan sebagai guru PJOK. Saya Blasius Bomarang, peserta PKG PJOK Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini sudah seperti yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa
kita akan melihat merencanakan sebuah program perencanaan kegiatan yang akan kita lakukan di sekolah kita ini. Oleh karena itu saya melihat bahwa berbagai kegiatan itu saya ambil kegiatan terkait dengan P5. Jadi P5 kita sudah rencanakan di sekolah kali lalu dalam satu tema yang pernah kita diskusikan dan rencanakan bersama, yaitu kearifan lokal. Dari tema yang ada itu, saya melihat dari kearifan lokal ini untuk masuk sebagai bagian dalam pembelajaran PJOK ini seperti apa? Apa yang cocok bisa kita gabungkan dari aktivitas P5 ke dalam aktivitas PJOK dalam pembelajaran. Maka saya lihat, oh kalau begitu saya ambil lompat bambu. Karena di sana akan terjadi aktivitas peserta didik dengan cara melompat, maka kekuatan otot tungkainya dapat, memukul kekuatan otot lengannya dapat, terus ada kerjasama atau kolaborasi. Kalau kolaborasi berarti semua bidang dapat semua. Tapi kalau terkait dengan olahraga di PJOK, maka lompat bambu bisa meningkatkan kemampuan, baik kemampuan otot dan kemampuan kerjasama. Sehingga pada proyek penguatan profil belajar Pancasila yang saya rencanakan ini dan akan kita lakukan secara bersama di sekolah ini, yaitu terkait dengan lompat bambu. Judulnya saya ambil lompat bambu siapa takut. Itu berarti menyatakan kepada siswa ya, kepada siswa, karena sesuatu yang ekstrim mungkin menurut mereka, lompat dengan penuh tantangan, sehingga saya kasih judulnya begitu, lompat bambu siapa takut. Kalau siswa baca, berarti saya tidak takut. Itu berarti secara untuk judulnya saja kita kasih, berarti saya tidak takut ini. Terus dalam kegiatan ini latar belakang yang perlu kita lihat, yaitu peserta didik itu dalam pembelajaran dia merasa jenuh dengan pembelajaran terpaku yang kita lakukan di dalam kelas, sehingga dengan pembelajaran aktivitas pembelajaran di luar kelas ini, sehingga bisa dapat meningkatkan semangat, minat, dan juga kreativitasnya untuk bisa berekspresi, bisa melakukan sesuatu dalam pembelajaran nanti. Jadi siswa merasa jenuh, saya melihat seperti kita semua berada di dalam kelas, terpaku semua kegiatan aktivitas dalam kelas, maka pasti akan merasa jenuh. Dan juga peserta didik kurang diberi ruang. Saya melihat waktu selama ini mungkin siswa kita kurang diberi ruang dalam berekspresi, mengelaborasi diri dalam berbagai pengetahuan yang dia dapat. Sehingga kalau di luar, pasti dia akan nalarnya berpikir, kita harus begini, kalau kerja sama tim maka apa salah, maka kita harus lakukan seperti ini. Terus hilangnya berbagai tradisi setempat seperti tarian. Jadi aktif ini berbagai tarian, nyanyian, atau yang sejenis lainnya seperti untuk tradisional semakin hilang, sehingga kita mencoba mengangkat di sekolah ini kolaborasi dengan berbagai pengetahuan yang kita peroleh dengan tradisi yang kita dapat, sehingga bisa mengangkat berbagai tradisi adat kita punya, yang di sini saya angkat terkait dengan tarian. Terus dalam pembelajaran PJOK yang ditekankan adalah keterampilan gerak, sehingga kalau terpaku di dalam kelas, maka pasti siswa kurang bergerak, maka pasti mereka akan merasa jenuh. Jadi itu sebuah latar belakang yang saya pikirkan bahwa kenapa saya harus ambil lompat bambu, karena pendasarannya itu di latar belakangnya dengan hal-hal seperti itu, sehingga saya mencoba untuk mengangkat ini dalam kegiatan P5 yang dalam pelaksanaan kegiatannya untuk pembelajaran PJOK bisa masuk di dalam sana.
Terus apa tujuan dalam pelaksanaan P5 ini yang kita angkat ini? Yang pertama itu mengembangkan minat peserta didik dalam mencintai berbagai tradisi lokal, terutama tarian daerah yang ada di daerahnya, di desa kita ini. Jadi kita kembangkan minat mereka sehingga tidak boleh hilang rasa cinta akan tradisi itu tetap ada. Dan juga meningkatkan ruang kolaborasi antar sesama guru dalam komunitas belajar di sekolah dalam meningkatkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kalau kita kembangkan P5, maka di antara kita pasti saling bekerja sama seperti yang telah kita jalankan selama ini. Artinya di sini kita untuk selama ini di SDIP selama ini untuk kolaborasinya sangat luar biasa. Segala kegiatan baik di intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler yang kita jalankan di sekolah ini. Dan juga tujuannya mengakomodir berbagai tarian tradisional ke dalam pembelajaran PJOK dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan gerak dalam proses belajar. Jadi selain tarian lompat bambu, dan juga masih ada jenis tarian lain atau permainan tradisional lain yang bisa kita akomodir ke dalam pembelajaran. Misalnya permainan enggrang, itu juga permainan tradisional yang kita kembangkan untuk meningkatkan keseimbangan tubuh. Dan ataukah permainan gasing yang bisa membuat siswa itu bisa lempar tadi, gasing. Dan juga masih banyak permainan tradisional, tarian tradisional atau lagu-lagu daerah di tradisional kita punya yang bisa kita akomodir masuk ke dalam berbagai pembelajaran. Bukan hanya di PJOK saja. Dan ini bukan kita bicara yang PJOK, tapi berbagai pembelajaran yang kita terapkan di sana. Dan juga mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu di sana siswa bisa bernalar kritis, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Tujuannya, terus apa yang harus akan dicapai, yang diharapkan dalam modul AP5 yang akan kita lakukan ini. Melalui permainan lompat bambu yang kita canangkan ini, peserta didik dapat meningkatkan rasa cinta kepada budaya setempat dan juga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kerjasama antara teman, antara tim, meningkatkan kekuatan otot tungkai dan otot kaki, dan meningkatkan kemandirian. Jadi itu secara khusus kalau di tujuan itu, tapi masih banyak lagi, ada kerjasama di sana, kreativitas untuk pencapaian dalam proses kegiatan P5 yang akan kita jalankan ini. Dalam pelaksanaan ini akan direncanakan bagi semua peserta didik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, baik di induk maupun di SD 3. Jadi bagi peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 3, dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi siswa. Misalnya tradisi lompat dan pukul, artinya siswa masih kecil, lompat bambu, maka tidak pakai pukul, hanya lompat saja dulu dalam penerapannya untuk kelas 1, 2, 3. Bisa akan sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi bambu disusun dalam bentuk yang sesuai dengan tarian tradisional punya, tarian lompat bambu punya, baru hanya susun saja bambu, tidak pukul, tapi hanya lompat saja dulu. Lompat dulu tahapannya. Setelah bisa mahir lompat, baru kita hanya pukul saja. Itu tahapannya dalam pendampingan nanti. Jadi itu untuk kelas 1 dan 3. Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk kelas 4 di mana bagi yang belum mampu. Karena itu akan terjadi koordinasi antara tubuh dengan pikiran, tubuh dengan gerakan yang kakinya di bawah. Jadi itu yang sangat sulit. Itu yang sulit karena dia harus berpikir bagaimana dia lompat, menghitung ketukan yang dipukul tadi dengan gerakan tubuhnya, itu yang membuat kesulitan. Tetapi untuk mengatar mereka, maka pada tahapan-tahapannya kita akan buat sebuah perencanaan. Mulai dari minggu ini kita hanya lompat saja tanpa pukul untuk semua.
Minggu depan hanya pukul saja tanpa lompat. Setelah itu mungkin pukul tapi pelan-pelan sambil melompat sedikit-sedikit. Tidak sesuai dengan bunyi tarian yang sebenarnya dulu. Intinya dia bisa lompat. Intinya dia bisa pukul, itu dasarnya. Itu yang terkait dengan proses pendampingan yang akan kita lakukan nanti pada saat pelaksanaan. Terus bagi peserta didik kelas 4 sampai 5, pelaksanaan juga dapat sesuai target pencapaian, seperti bisa melakukan lompatan dan bisa melakukan pukulan. Jadi untuk siswa yang sudah besar 4, 5, 6 bisa kita targetkan. Minggu ini engkau sudah beberapa orang yang pukul ini sudah bisa main lompat. Harus target. Kalau yang belum bisa, maka coba-coba, mungkin dia punya kemampuan bukan dipukul, tetapi mungkin dia posisi di lompat. Ada siswa yang punya kemampuan main lompat, tetapi pukulnya salah. Jadi tergantung dari kemampuan siswa. Kalau memang kita arahkan mereka, oh, aku ini cocok lompat, maka lompat. Tetapi ada yang siswa yang kurang main lompat, maka dia dipukul. Misalnya seperti itu. Terus kapasitas yang dimiliki di sekolah itu adalah aset, aset-aset yang kita miliki. Misalnya kalau aset itu ada 7 aset, manusia, aset sosial, aset finansial. Di sini saya melihat bahwa di sekolah kita ini memiliki sumber daya berupa bambu yang dapat diperoleh tanpa mengeluarkan biaya. Maka kita bisa lakukan ini, karena kalau kita pikir buat perencanaan tetapi membebankan biaya yang terlalu besar, maka alangkah baiknya dan kemungkinan besar pasti program itu akan tidak bisa jalan karena berbenturan dengan anggaran biaya. Maka kalau kita merencanakan sebuah perencanaan kegiatan, maka kita pertama kita harus melihat dengan budget yang ada di sekolah. Sampai memang kita punya kegiatan itu butuh biaya, maka bisa kita cari kegiatan lain yang menghindari dan biaya ada, tapi minim, kecil. Terus di sekolah kita juga ini saya melihat bahwa kita semua ini memiliki keterampilan dalam bidang kesenian dan juga berbagai bidang lain. Jadi saya melihat bahwa di sekolah ini kapasitas kita punya di sini ini semua guru punya kemampuan baik di bidang seni dan juga bidang-bidang lainnya yang dalam nanti kita bimbing dalam proses bimbingan, saya yakin siswa pasti akan bisa berhasil. Itu yang saya melihat. Terus memiliki halaman yang luas, jadi kita punya halaman yang luas ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan baik dalam kelompok. Di sana kita tentukan ada 5 kelompok tarian, kita jalankan satu kali juga bisa, karena di sini juga luas, di atas di pilihan juga luas, maka memungkinkan untuk bisa kita lakukan semua siswa aktif di sana. Tidak ada yang berdiri menonton, mereka semua aktif dalam kelompok. Terus bekerja sama, saya lihat bahwa untuk kerjasama dengan orang tua wali murid pada unit kita punya ini sudah semakin bagus, dan juga bekerja sama dengan pemerintah desa sehingga dapat diakomodir ke dalam sanggar seni di tingkat desa. Jadi kalau kolaborasi dengan pemerintah desa, kalau mereka punya di sana ada sanggar seni, kalau kita punya di sini kita latih sudah bisa memenuhi, kita pun sudah bisa mampu, kita butuh sanggar seni ini, kita bawa sanggar seni kita punya itu gabung ke sanggar seni desa, sehingga dalam momen-momen apa kita punya sanggar seni juga bisa diperhitungkan sebagai peserta sanggar seni desa punya yang asalnya dari SDIP Lamongan. Terus bekerja sama dengan komite sekolah dan juga dengan pihak-pihak lain dalam segala kegiatan. Jadi itu saya melihat itu kapasitas yang kita miliki di sekolah ini terkait dengan berbagai aset yang ada di wilayah di sekolah kita ini, sehingga kita mencoba berani untuk mencanangkan sebuah program ini. Terus dalam pelaksanaan bagaimana kita harus mengevaluasi. Jadi dalam proses pelaksanaan setidaknya untuk mencapai sebuah keberhasilan yang pertama perlu evaluasi, refleksi dan evaluasi. Itu penting. Terus yang evaluasi yang saya rencanakan yaitu evaluasi dilakukan
setelah kegiatan terkait dengan kemampuan peserta didik, sehingga pada saat kegiatan kita langsung evaluasi terhadap siswa memang. Karena ini evaluasi terhadap siswa. Si A atau tadi kumpulannya belum sempurna. Pak harap supaya besok atau lusa setelah kita kegiatan, kalau kita kegiatan lagi, kita lakukan lagi, maka harus sedikit ada perubahan. Itu kita lakukan evaluasi terhadap peserta didik pada saat setelah kegiatan itu. Terus juga akan dilakukan evaluasi mingguan yang diperoleh dari berbagai masukan dan saran dari semua warga sekolah, baik dari peserta didik, para guru maupun kepala sekolah. Jadi evaluasi mingguan tetap kita lakukan. Misalnya dalam 1 minggu kita rencanakan akan kita laksanakan 2 hari atau ke 1 hari dalam seminggu. Maka setelah kegiatan 1 hari, kalau memang 2 hari dalam 1 hari dalam seminggu, maka pasti evaluasi mingguan pasti tidak dapat. Maka mungkin 2 minggu ataukah 1 bulan baru kita evaluasi, minta masukan bagaimana dengan perkembangan itu. Tergantung sebentar kita akan sepakati maunya kita lakukan 1 minggu berapa kali untuk P5 ini, ataukah waktunya bagaimana, nanti kita akan sepakati. Tapi terkait dengan evaluasi, kita harus merujuk pada kegiatan yang sudah lakukan, baru kita lakukan evaluasi. Terus evaluasi juga dilakukan setiap semester untuk mendapatkan masukan dari orang tua wali murid pada saat pembagian laporan pendidikan. Itu terkait dengan evaluasi terhadap pihak luar. Selain evaluasi di dalam sudah kita lakukan, dan juga kita berikan masukan, minta masukan dari orang tua terkait dengan kegiatan P5 kita yang akan kita lakukan di sini. Terus pasti akan ada tantangan yang akan kita hadapi, kemungkinan yang akan terjadi. Maka kita harus pikirkan bagaimana cara untuk mengatasi ini. Tantangan yang akan kita hadapi, mungkin peserta didik belum terbiasa melakukan lompat bambu sehingga perlu pendampingan dan bimbingan ekstra dari semua guru. Jadi kalau kita lakukan awal, pasti kita pergi. Semua siswa pasti serba belum bisa. Ini tantangan yang saya pikirkan, bahwa semua peserta didik belum terbiasa dengan hal ini. Terus berbagai kesibukan dari kita semua rekan guru, sehingga pelaksanaan kegiatan kemungkinan akan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Sehingga maka kita akan menyesuaikan itu, karena pengalaman segala kegiatan yang kita sudah rencanakan baik-baik, tetapi tabrak dengan berbagai kegiatan, kemungkinan yang akan terjadi. Terus pada saat pelaksanaan, tantangan yang satu yaitu kemungkinan akan terjadi cedera atau keseleo pada peserta didik pada saat pelaksanaan kegiatan, karena lompat bambu itu salah satu aktivitas yang perlu hati-hati dan pasti memungkinkan untuk cedera dan keseleo pasti akan terjadi. Dan juga tantangan lain seperti kurangnya dukungan dari orang tua, tidak semua, tapi mungkin 1-2 yang tidak setuju dengan aktivitas kita, sehingga bagaimana caranya untuk kita lakukan kolaborasi dengan mereka. Itu yang kita pikirkan, kemungkinan tantangan yang akan terjadi. Jadi mungkin terkait dengan P5 kita punya ini, yang secara rencanakan ini yaitu lompat bambu. Mungkin sebelum kita akhiri, saya minta masukan terus bagaimana dengan diskusi kita untuk pelaksanaan kegiatan kita P5 ini. Artinya P5 yang kemarin kita sudah rencanakan terkait dengan ini juga kearifan lokal juga, tapi ada jenis kegiatan yang lain. Di sini kearifan lokal, tapi jenis kegiatan lain, maka nanti kita akan kolaborasi bersama bagaimana pelaksanaannya. Mungkin hanya itu saja dari saya untuk sesi diskusi. Mungkin mari kita sama-sama berdiskusi bersama terkait dengan pelaksanaan kegiatan kita punya ke depan.
Ada tidak masukkan atau bagaimana?